Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Muhammad Ridho Arif Putra dari kelas HKI 4A. Jadi di sini saya dan teman saya yaitu Muhammad Rian akan menjelaskan materi tentang delik perbarengan. Mungkin langsung saja saya masuk ke materi. Jadi untuk istilah perbarengan ini merupakan terjemahan dari kata konkursus yaitu dari bahasa Latin dan samenloop itu dari bahasa Belanda. Jadi selain penggunaan istilah perbarengan, ada pula yang menggunakan istilah gabungan. Salah satunya itu Lobby Lukman. Jadi menurut beliau, yang dimaksud dengan konkursus ialah gabungan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya, jadi syarat-syarat delik perbarengan ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ada 2 atau lebih tindak pidana tersebut belum pernah diadili. Dan yang ketiga, ada 2 atau lebih tindak pidana tersebut diadili sekaligus. Nah, jadi 3 ini merupakan cakupan dari syarat-syarat delik perbarengan. Kemudian lanjut ke jenis. Nah, tadi syarat ada 3, jenisnya juga ada 3. Jadi untuk jenis jenis delik perbarengan ini, yang pertama itu ada konkursus idealis, yang kedua ada konkursus realis, dan ada perbuatan berlanjut. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang 2 jenis, yaitu tentang konkursus idealis dan perbuatan berlanjut. Nah, selebihnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rian. Jadi konkursus idealis ini terdapat dalam pasal 63 KUHP, ya. Itu yang pertama bunyinya itu jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan, maka yang dikenakan hanya satu ketentuan-ketentuan itu. Dan jika hukuman tersebut itu terdapat perbedaan hukuman, maka yang diambil atau yang diterapkan nantinya itu yang memuat ancaman pokok pidana yang paling berat. Nah, kemudian yang kedua bunyinya itu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, kemudian masuk pula dalam ketentuan pidana khusus, maka yang diterapkan ini hanya yang ketentuan khusus atau ketentuan pidana khusus. Mungkin kita masuk ke contoh dari konkursus idealis. Jadi untuk contohnya ini misal ada 2 orang, kita anggaplah si A dan si B. Jadi si A ini berniat untuk membunuh si B dengan menggunakan pistol. Kita anggap pistol itu. Dia ingin menembak mati si B. Nah, jadi pada saat dia ingin menembak si B, posisi si B ini sedang di belakang jendela kaca. Nah, jadi si A ini melakukan penembakan. Si A ini menjalankan aksinya. Kemudian perhatikan di sini saat si A menembak, otomatis si B mati dan jendela kacanya itu rusak. Nah, jadi di sini si A ini melanggar 2 ketentuan hukum. Jadi si A ini melanggar 2 ketentuan hukum pidana, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 406 itu tentang pengerusakan barang. Nah, jadi ini yang diambil atau diterapkan ini bisa jadi pasal 306 itu tentang pembunuhan, karena ancaman pidana pokoknya ini pastinya yang lebih berat itu tentang pembunuhan. Begitu sekiranya contoh dari konkursus idealis. Kemudian kita masuk ke perbuatan berlanjut. Nah, jadi untuk perbuatan berlanjut ini itu ada dalam pasal 64 KUHP. Jadi kalau konkursus idealis ini ada di 63. Jadi perbuatan berlanjut ini ada di pasal 64 KUHP. Jadi bunyi pasalnya itu jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang atau pelanggaran. Saya ulangi ya. Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan.
Nah, jika berbeda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, jadi untuk contohnya ya, agar mudah dipahami langsung saja ke contoh. Jadi contoh perbuatan berlanjut ini misalnya nih, ada seorang ayah yang bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik televisi misalnya. Jadi dia ini merasa kasihan kepada anaknya yang ingin menonton televisi di rumah kan. Jadi anaknya ini misalnya dia itu suka nonton televisi, tapi karena di rumah mereka nggak ada televisi, jadi anak ini nonton di rumah tetangga. Nah, jadi karena rasa kasihan seorang ayah ini, jadi dia melaksanakan niat pencurian gitu, supaya anaknya ini bisa nonton televisi di rumah itu. Nah, jadi untuk menjalankan niatnya ini dan agar tidak ketahuan, maka dia ini mengambil sedikit demi sedikit rangkaian-rangkaian dari televisi tersebut, diambilnya sedikit-sedikit, misalnya dari baut, kemudian lanjut ke bagian-bagian dalam televisi. Nah, kemudian nantinya bagian-bagian yang ia ambil sedikit demi sedikit ini dia rakit di rumah. Nah, oleh sebab itu maka nantinya pelaku ini akan mendapatkan tindak pidana pencurian secara berlanjut gitu. Nah, itu contohnya. Jadi dia ini melakukan pencurian itu secara sedikit demi sedikit dan berlanjut terus berlanjut sampai partikel atau alat terakhir dari televisi itu hilang, habis diambil. Nah, barulah dia rakit di rumah gitu. Itu akan dikenakan pidana pencurian secara berlanjut. Nah, untuk unsur-unsurnya ini ada 3 unsur-unsur perbuatan berlanjut. Yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama. Nah, kemudian yang kedua, delik-delik yang terjadi harus sejenis. Itu pencurian tadi kan. Kemudian yang ketiga, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Nah, jadi tenggang waktu antara tenggang waktu dia melakukan pencurian itu tidak terlalu lama. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi dari delik perbarangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dan ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan ke Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konkursus realis pasal 65-70 KUHP. Seseorang dalam kenyataan sebenarnya telah melakukan 2 atau lebih perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, sehingga oleh karena itu secara hukum pun ia dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana yang ada. Ada 3 sistem pemidanaan sebagai model penyelesaiannya. Yang pertama ada sistem absorpsi dipertajam pasal 65 KUHP. Yang kedua ada sistem kumulasi terbatas terdapat pada pasal 66 sampai 69 KUHP. Yang ketiga ada sistem kumulasi murni terdapat di pasal 70 KUHP. Yang seperti yang kita ketahui, pasal 65 KUHP berbunyi seperti dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 1 pidana. Apa saja sih yang terdapat di pidana pokok? Yang terdapat di pidana pokok ada sebagai berikut, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dan selanjutnya pada pasal 66 KUHP berbunyi seperti dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis,
maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan. Tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pidana denda, ada hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan. Misalnya salah satu contoh seperti contoh kasus pembunuhan misalnya, di mana kasus hukum kasus pembunuhan ini terdapat di pasal 138 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi misalnya dia melakukan pembunuhan, berarti dia harus dipenjara 15 tahun, tidak ada ditambah sepertiga lagi. Jadi itulah yang hukum yang terberat untuknya, yaitu 15 tahun. Selanjutnya pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut. Pada ayat 1, jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Di ayat keduanya mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 1 tahun 4 bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak 8 bulan. Dan saya akan memberikan contoh tentang konkursus realis. Misalnya, ketika orang yang dalam keadaan mabuk, dia mengendarai mobil di waktu malam hari, dan dalam keadaan mabuk dia mengendarai mobil di malam hari dan mobilnya itu tidak memiliki lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu, yaitu mengendarai mobil. Namun dilihat dari sudut hukum ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu yang pertama, pelaku ini mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, menggambarkan keadaan orang atau pelakunya. Yang kedua, mengendarai mobil tanpa lampu di waktu di malam hari, yang menggambarkan keadaan mobilnya. Jadi seperti itu contoh dari konkursus realis. Sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat ilmu dari materi-materi delik perbarengan ini.